Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Roh Penjaga. Platform pengorbanan terbuat dari lapisan batu besar. Itu cukup lebar, dan berdekatan dengan pohon willow tua dan patah. Di atasnya terletak gunung kecil binatang buas. Darah binatang sanguin mewarnai platform batu besar berwarna merah tua, menetes di sepanjang ukiran di permukaan batu. Warna merah cemerlang bersinar di bulu binatang yang keras dan panjang itu, dan cahaya dingin berkedip-kedip di sisik dan tanduk mereka yang jahat. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, dengan udara sunyi yang pahit menyerang lubang hidung semua orang. Di bawah bimbingan kepala lama, penduduk desa batu semua berkumpul untuk berdoa dan meminta perlindungan pohon willow. Ini adalah acara khusyuk mempersembahkan korban, sebuah ritual yang dilakukan setiap kali perburuan berakhir. Tubuh pohon hitam hangus itu tetap diam seperti sebelumnya, seolah-olah tidak bereaksi sedikit pun. Seperti biasa, ia tidak pernah menggunakan persembahan apapun. Namun, beberapa penduduk desa tahu bahwa itu sebenarnya memiliki roh. Akhirnya, prosedur pengorbanan selesai. Semua penduduk desa menghela nafas dan tersenyum bahagia lagi. Mereka mulai memindahkan tubuh binatang buas itu sebagai persiapan untuk menguras darah mereka dan memotongnya. Bertahun-tahun telah berlalu, namun roh penjaga tidak bergerak sedikit pun setelah persembahan kita. Apakah kita masih perlu mempersembahkan korban setiap saat? Seorang anak muda bergumam dengan suara rendah. Kamu anak nakal bau, sampah macam apa yang kamu semburkan? Mata perunggu ayahnya terbuka lebar. Dia mengangkat tangannya yang besar dari daun palem untuk memukulnya. Kepala suku tua itu memberi isyarat dengan tangannya dan menghentikannya dari melakukannya. Dengan suara lembut, dia berkata, kami telah mempersembahkan kurban kepada roh penjaga ini, dan itu telah memberi kami rezeki. Hanya dengan mengingatnya dengan tulus di dalam hati kita dan memperlakukannya dengan saleh, ia akan menjaga, memberkati, dan melindungi desa kita. Wajah anak muda itu benar-benar merah saat dia buru-buru menjawab, Ketua, bukan karena hatiku tidak tulus. Saya hanya berpikir bahwa mungkin roh penjaga tidak membutuhkan persembahan ini karena tidak pernah memindahkan atau menggunakannya. Selama niatmu baik maka itu sudah cukup. Shi Yunfeng menepuk pundaknya, dan dengan hati-hati menjelaskan. Roh penjaga juga disebut roh pengorbanan. Itu adalah singkatan dari Spirit of Sacrifice and Support, suku. Itu melindungi desa, menakut-nakuti binatang buas di daerah terpencil dan menjauhkan mereka. Kepala desa ingat bagaimana roh penjaga yang berbeda dulu ada di sini puluhan tahun yang lalu. Dulu ada batu yang agak aneh, dan setiap kali, persembahan akan dengan cepat kehilangan lebih dari setengah esensi darah mereka setelah diserap. Namun, suatu hari jauh di tengah malam, pohon willow tua datang, dan balok batu itu memutuskan untuk pergi jauh. Semuanya benar-benar berubah setelah itu. Memikirkan kembali malam hujan itu, kepala suku tua menjadi sedikit terganggu. Saat itulah dia masih muda, dan saat itu, dia bisa melihat sendiri pemandangan yang mengejutkan dan menakutkan itu. Selama larut malam itu, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, badai hujan lebat itu sangat mengesankan. Badai hujan berada di puncak keganasannya, dan gunung-gunung dihantam oleh guntur dan kilat. Aliran deras pegunungan mengalir seperti lautan saat binatang buas berlari dengan panik dalam gelombang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Tepat pada saat itu, sebuah pohon willow besar menerobos batas langit dan muncul di dalam awan. Itu bermandikan lautan guntur, dengan kilat mengalir melalui tubuhnya. Puluhan ribu cabang willow membentuk rantai surgawi yang terbakar dan menembus ke langit, seolah-olah sedang melawan sesuatu. Pada akhirnya, pohon willow besar itu patah.
Seluruh tubuhnya hangus hitam dan direduksi menjadi ukurannya saat ini. Itu jatuh dan berakar di Desa Batu. Petir menghilang pada waktu itu, dan hujan deras juga surut. Malam itu, Batu yang sebelumnya dikorbankan oleh penduduk desa dan mendapat dukungan dari pergi. Setiap kali dia mengingat adegan ini, kepala suku tua akan selalu merasakan hatinya bergetar. Pohon willow tua tidak diciptakan dari benih acak di dalam pegunungan, melainkan diturunkan dari surga. Alasan kerusakannya adalah karena lautan guntur yang tak berujung, tetapi tidak banyak orang di desa yang tahu tentang ini. Dalam 10 tahun pertama, seluruh tubuhnya hangus hitam tanpa sedikit pun kekuatan hidup. Tampaknya seolah-olah benar-benar mati, dan hanya 10 tahun yang lalu akhirnya menunjukkan satu cabang hijau lembut. Sejak itu, ia belum mengalami perubahan lain. Anak nakal bau, kalian semua harus berhati-hati. Kami jarang menuai panen yang baik dari binatang buas. Esensi darah, otot, pembuluh darah, dan bahkan bagian tulang mereka sangat berharga, jadi jangan sia-siakan sifat berharga mereka. Kepala tua itu memperingatkan. Penduduk desa di masa jayanya dicincang dengan pisau perak. Saat mereka membongkar makhluk raksasa itu, suara nyaring terdengar. Percikan beterbangan kemana-mana ketika pisau menghantam kerangka keras makhluk raksasa itu. Seseorang telah menyiapkan toples besar jauh sebelumnya untuk mengumpulkan esensi darah khusus dari dalam tubuh binatang itu. Ini adalah obat darah halus, sangat langka dan berharga. Di antara tumpukan mayat binatang ini, yang paling berharga adalah Pisiu. Meskipun hanya keturunan dan cukup jauh dari Raja Pisiu yang berdarah murni, ia masih memiliki sebagian dari darah asli yang memiliki nilai mencengangkan. Sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka menangkap jenis binatang mitos seperti Pisiu. Makhluk itu terlalu buas dan besar. Satu sapuan dari cakarnya akan dengan mudah merenggut nyawa individu yang kuat, membuatnya terlalu mengerikan untuk dihadapi. Orang bisa mengatakan bahwa panen kali ini sangat mewah sehingga membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Darah sejati yang mengalir dari tanduk badak api berkepala 2 benar-benar luar biasa. Ini sama sekali tidak kalah dengan Pisiu. Seorang kakek yang lebih tua secara pribadi menggunakan pisaunya untuk mengeluarkan cula badak dari dagingnya. Itu sekuat logam dan batu, dan dari area itu meneteskan darah merah-merah, membuat bangkai itu terlihat seperti melepaskan cahaya yang berapi-api. Tiba-tiba, darah tiba-tiba berubah menjadi gumpalan cahaya merah. Badak api berkepala 2 sepanjang telapak tangan muncul di depan mata semua orang. Seluruh tubuhnya berwarna merah kirmizi, dan tampak hidup dan hidup saat mengeluarkan raungan marah. Barang bagus. Kualitas obat darah sejati ini sangat kuat, sama sekali tidak kalah dengan hewan mitos. Kakek tua yang memegang pisau itu tertawa terbahak-bahak. Dia dengan cepat menggunakan toples itu untuk mengumpulkan darah badak sebelum menutup penutup toples dengan kuat. Ketua, tanduk gajah bertanduk naga ini juga bagus. Ketika kami menemukannya, itu sudah hampir mati. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menanganinya. Seorang pria muda berbicara. Xi Yunfeng mengangguk dan berkata, ini benar-benar pemandangan yang langka. Tanduk naga yang tumbuh di kepalanya sudah matang. Setelah diekstraksi dengan hati-hati, itu dapat digunakan sebagai obat penambal tulang yang berharga. Kaki binatang iblis berkaki 1 itu memiliki otot yang sangat kuat dan tahan lama. Bahkan kapak tidak bisa memotongnya. Ini semua barang bagus. Kalian anak-anak bau harus berhati-hati, jangan biarkan darah berharga dari 2 sayap pithon terbang sia-sia. Penduduk desa semua senang, dan wajah mereka penuh senyum. Hanya anak-anak yang menarik leher mereka sebelum menghilang dengan cepat. Mereka tahu bahwa sebagian besar obat darah dan tulang akan digunakan pada tubuh mereka, menyebabkan mereka sekali lagi menderita. Hanya setelah setengah hari berlalu,
harta berharga yang tumbuh dari tubuh binatang buas itu dicabut hingga bersih. Kepala suku, serta beberapa tetua lainnya, mengangguk puas sebelum mengumpulkan toples dan menyimpannya. Ada begitu banyak mangsa. Sebentar lagi, kita harus mengawetkan sebagian dan mengasapinya menjadi dendeng daging. Beberapa penatua yang berpengalaman berkata, dengan binatang buas yang menumpuk seperti gunung kecil, penduduk desa tidak akan bisa menyelesaikannya bahkan setelah berhari-hari. Jika mereka membiarkannya membusuk, maka itu akan sangat sia-sia. Untuk desa yang telah menghadapi banyak kekurangan pangan di masa lalu, tidak mungkin mereka mengizinkannya. Para wanita dari masing-masing rumah tangga datang untuk membagi daging. Semua dari mereka memiliki senyum tulus di wajah mereka. Sebelumnya, mereka merasa cemas dengan semua pria di luar, tetapi sekarang mereka semua kembali dengan damai dan dengan panen yang begitu mewah, itu benar-benar terasa seperti berkah surga. Asap mengepul dari cerobong asap rumah tangga, dan setelah setengah jam, bau harum daging mulai menyebar. Panci besi rumah tangga hampir selesai merebus potongan daging sampai lunak, dan anak-anak tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Selain itu, daging binatang yang dipanggang di atas api unggun juga mulai mengembangkan kilau keemasan dan berminyak, dan saat minyak menetes ke api, suara tergagap tercipta. Orang-orang kokoh itu tidak bisa menahan diri lagi dan mulai merobek potongan daging. Dengan makan yang besar, mereka menggigitnya, melepaskan seteguk jus. Nak, ini daging pisiu. Makan banyak itu akan memberi Anda kekuatan besar. Ini benar-benar jenis daging yang langka. Brat, makan lebih banyak, ini daging dari badak api berkepala dua. Makan lebih banyak dapat membantu kulit dan tulang Anda menjadi keras seperti besi, jadi berhentilah makan babi pohon yang tidak berguna itu. Semua jenis daging binatang buas yang berbeda menjadi santapan malam penduduk desa yang kaya. Aroma daging yang menggoda tercium di jalan-jalan, menarik selera penduduk saat gelombang tawar yang terdengar di seluruh desa yang meriah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.